Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus mencipta momen kebangkitan. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Bukan hanya teladan kesuksesan, tapi juga kegagalan dan pergerakan yang dicetuskan. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Pada kaum muda kita menitip masa depan, jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam. Waktunya untuk memberi teladan. Kekuasaan hanya mulia digunakan untuk pengabdian. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Karena itu jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Karena kita harus berlari cepat, sebelum semuanya jadi terlambat. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, sebab hidup bisa habis tanpa diisi. Kenyamanan jauh lebih menggoda, kemapanan dianggap lebih utama. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Hebat memutuskan sosok berkualitas, berani mengabaikan yang tak pantas. Usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah takkan mengakhiri proses pembelajaran. Kalau kita bicara tentang apa tantangan perempuan di Indonesia hari ini, nomor satunya itu soal kekerasan. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saat pembangunan memperparah kemiskinan, ada perempuan yang utama menjadi korban. Dalam narasi-narasi hidup yang nyata, perempuan menjadi kekuatan tak terbatas. Tak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Perempuan yang cantik dan seksi selalu dituduh penyebab dekadensi. Kontes-kontes kecantikan jadikan perempuan sebagai objek perdebatan. Tindakan perempuan diilhami hidup sehari-hari, langkahnya panjang sebab tak hanya mengurus diri sendiri. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan.
Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi, di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak kusuk elit berebut kekuasaan. Kebenaran dan kepastian mengapung, di antara uang dan kuasa yang mengepung. Hukum yang dibiayai transaksi suap, membuat wajah peradilan begitu gelap. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki.